Halo semuanya, selamat datang di channel Novel Studio 77. Kali ini, kita akan membahas chapter 28 dari novel Soul Land 2. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalian juga bisa aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan update terbaru. Jadi, langsung saja kita mulai cerita menegangkan dari Soul Land 2, chapter 28. Selamat menikmati. Huo Yuhao telah mengubur kebenciannya pada Dai Hua Bin di lubuk hatinya yang paling dalam. Itu sudah berubah menjadi kekuatan pendorong baginya, dan karena itu ia bersedia melakukan apa saja untuk membalas dendam kepada ibunya. Namun, ini adalah Shrek Academy, dan dia ingin tinggal di sini untuk menjadi lebih kuat. Balas dendam yang dia inginkan bukan hanya pembantaian sederhana, dia ingin menghibur jiwa ibunya di surga. Dia tahu apa harapan terbesar ibunya, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia capai ketika dia masih hidup. Namun, Huo Yuhao masih bertujuan untuk menyelesaikannya. Karena itu, ia tidak bisa membuang segalanya hanya untuk membalas dendam. Terlepas dari apakah dia bisa mengalahkan Dai Hua Bin atau tidak, dia tidak bisa membuang harapan terbesar hidupnya untuk satu orang. Jika kebenaran itu diungkapkan, dia mungkin tidak bisa melanjutkan belajar di Shrek Academy. Karena itu, dia hanya bisa bertahan, dia hanya bisa mengubur kebenciannya dan menggunakan metode sendiri untuk membalas dendam. Lawan Huo Yuhao dan Wang Dong selama semifinal adalah 3 Grandmaster jiwa dari kelas 10. Selain itu, mereka memiliki jiwa bela diri yang agak aneh. Meskipun lawan mereka tidak memiliki Soul Elders 3 cincin di tim mereka, mereka jelas masih tidak lemah. Lagi pula, mereka mampu menonjol dari masa dan mencapai posisi mereka saat ini. 3 mahasiswa baru dari kelas 10 semuanya adalah anak laki-laki yang memiliki penampilan heroik dan bersemangat. Kelas 10, Yao Si Chen. Aku adalah sistem serangan Soul Grandmaster. Kelas 10, Long Xiang Yue. Aku adalah sistem agility Soul Grandmaster. Kelas 10, Cao Jinxuan. Aku adalah sistem kontrol Soul Grandmaster. Suara mereka yang tegas dan kuat adalah perwujudan kepercayaan diri mereka. Mereka tidak memiliki jejak rasa takut di mata mereka ketika mereka menghadapi Huo Yuhao dan Wang Dong. Kelas 1, Huo Yuhao. Aku adalah sistem kontrol jiwa guru. Kelas 1, Wang Dong. Aku adalah sistem serangan Soul Grandmaster. Karena kinerja Wang Dong yang memukau selama pertandingan sebelumnya, sang proktor, yang bisa dianggap sebagai juri babak semifinal, telah beralih ke tetua berusia sekitar 60 tahun. Dia mengeluarkan aura yang sangat kuat hanya dengan berdiri di sana, menunjukkan bahwa dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Dia jelas adalah guru yang sangat kuat yang telah dikirim keluar untuk mencegah kecelakaan terjadi selama pertandingan. Cocokkan, mulailah. Begitu proktor mengumumkannya, semifinal resmi dimulai. Pada saat yang sama, bentrokan hebat juga dimulai di arena 1, tempat Dai Hua Bin berada. Karena hanya mereka berdua yang tersisa, Huo Yuhao dan Wang Dong tidak bisa bergerak jauh satu sama lain. Mereka dengan jelas memahami bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang dalam situasi 2v3 tanpa menggunakan Hao Dong Power mereka. Kali ini, Huo Yuhao berdiri di depan, sementara Wang Dong berdiri di belakangnya. Setelah itu, mereka berdua secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. Wang Dong kemudian melipat sayapnya di sekitar Huo Yuhao, membungkusnya seperti tenda tikar. Lawan mereka jelas telah melakukan penelitian pada gaya pertempuran mereka. Mengingat ledakan Wang Dong yang tiba-tiba dalam pertandingan kemarin, mereka menaruh banyak perhatian padanya. Dengan demikian, lawan mereka langsung melepaskan semua kekuatan mereka saat pertandingan dimulai. Namun, sistem kelincahan Long Xiang Yue tidak langsung dibebankan ke depan. Sebagai gantinya, ia dengan cepat bersembunyi di belakang punggung Yao Si Chen. Anehnya, Cao Jinxuan melakukan hal yang sama juga, menyebabkan mereka bertiga berdiri dalam garis lurus. Pada saat itu, jiwa bela diri mereka yang aneh muncul. Cahaya putih bersinar ketika sebuah buku muncul di tangan Yao Si Chen. Pada saat yang sama, kedua cincin jiwanya yang berumur 100 tahun menyala, menyebabkan halaman buku bergetar terbuka dan melepaskan 2 sinar cahaya berturut-turut. Sinar cahaya ini kemudian membeku di depannya. Ini adalah Soul Tool khusus Yao Si Chen, Ketreasure Bible. Biasanya, jiwa bela diri tipe buku adalah jiwa sampah yang hanya sedikit orang yang dapat berhasil kembangkan. Namun, Yao Si Chen memiliki varian jiwa bela diri, Treasure Bible-nya bahkan memberinya peringkat 7 kekuatan jiwa bawaan. Selain itu, ia bisa secara langsung menyerap energi dari setiap binatang buas yang ia bunuh untuk cincin jiwanya, setiap kali kekuatan jiwanya mencapai kemacetan.
Yang paling penting, ia tidak memiliki batasan atribut untuk cincin jiwanya, sehingga ia bisa menyerap dan memanfaatkan kemampuan cincin jiwa yang diserapnya. Dengan kata lain, dia bisa menggunakan keterampilan jiwa tipe S1 saat, sebelum menggunakan keterampilan jiwa tipe api pada saat berikutnya. Itu adalah alat jiwa yang sangat tidak biasa. Pada saat itu, dia melepaskan dua keterampilan jiwa, yang pada gilirannya membentuk dua binatang buas. Salah satu binatang yang dia panggil adalah beruang yang tertutup cahaya kuning, sementara yang lain adalah harimau ganas yang diselimuti api. Sejak dia mendapatkan Treasure Bible-nya, tujuan Yao Shichen adalah menjadi master sistem serangan jiwa. Karena itu, meskipun ia dapat memilih binatang buas manapun untuk menjadi cincin jiwanya, ia hanya memilih hewan yang memiliki keterampilan jiwa sistem serangan. Ini semua demi mimpinya menjadi master sistem serangan jiwa. Dua beruang dan harimau buru-buru bergegas di depan mereka bertiga, lalu meraung ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong. Namun, orang yang berdiri di belakangnya bukan sistem pelincahan Long Xiangyue, tetapi sistem kontrol Cao Jinsuan. Cao Jinsuan memiliki pandangan konsentrasi di matanya, dan memancarkan lingkaran cahaya yang menyimpang. Bahkan orang-orang yang berdiri di sebelahnya akan berpikir bahwa dia terlihat agak buram. Namun, terlepas dari itu, sebuah jam indah diam-diam muncul di atas kepalanya. Jam itu sendiri berbentuk tapal kuda, dan tubuh putihnya kira-kira setinggi setengah meter. Wajah arlojinya bulat, dan sebuah rotor yang diukir dengan pola emas bergoyang ringan di bawahnya. Setelah jam muncul, kedua cincin jiwa 100 tahun Cao Jinsuan tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya, menyebabkan mereka berayun bergoyang secara tidak sinkron dengan jam. Yao Shichen's Treasure Bible sudah merupakan sesuatu yang langka, tetapi jam Cao Jinsuan jarang ditemukan di antara yang langka. Jiwanya yang bela diri dikenal sebagai jam berlalu waktu, dan kelangkaannya di antara alat jiwa tidak kalah dengan Dewi Kupu-Kupu Wang Dong. Ketiganya secara bersamaan bergerak bersama, jadi secara alami, Long Xiangyue tidak akan kalah dibandingkan dengan dua lainnya. Dia mempertahankan jarak yang relatif besar dari Cao Jinsuan, tetapi mereka masih dalam garis lurus. Meskipun menjadi master jiwa sistem pelincahan, ia tiba-tiba memiliki alat jiwa juga. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, bumerang besar muncul di tangannya. Satu sisi, bumerang itu lebih dari satu kaki panjangnya, sehingga terlihat agak tidak seimbang di tangan Long Xiangyue, yang bahkan belum berusia 12 tahun. Setelah bumerang muncul di tangannya, Long Xiangyue berhenti sejenak untuk sesaat. Segera setelah itu, dia menekuk tubuhnya ke belakang, lalu tiba-tiba mengayunkan tubuhnya kembali ke depan saat dia mengirim bumerang terbang keluar. Pada saat dia bergerak, kedua cincin jiwanya menyala. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah begitu dia bergerak, karena penilaian awalnya yang jelas tiba-tiba menjadi kabur. Formasi tiga orang mereka tidak diragukan lagi khusus untuk berperang melawan Huo Yuhao dan Wang Dong. Bagaimana mungkin mereka berdua hanya duduk di sana dan menonton tanpa melakukan apa-apa? Dari 5 orang di arena, orang pertama yang telah melepaskan keterampilan jiwa mereka sebenarnya adalah Huo Yuhao. Begitu dia melihat lawan mereka berbaris, dia tahu bahwa mereka tidak akan dapat melakukan trik yang sama melawan mereka. Terlepas dari siapa yang dia lawan, Huo Yuhao akan selalu melepaskan berbagi deteksi spiritualnya dalam sekejap mungkin yang dia bisa. Praktis tidak terdeteksi, namun mampu memberi mereka keuntungan yang sangat besar. Karena itu, sistem pelincahan Long Xiangyue dikejutkan oleh keterampilan jiwa Huo Yuhao begitu dia mengeluarkan bumerangnya. Keterampilan yang dia dapatkan adalah salah satu dari 4 keterampilan jiwa yang datang dari cincin jiwa pertamanya, gangguan spiritual. Kekuatan interferensi spiritualnya jauh lebih lemah daripada shock spiritualnya, sedemikian rupa sehingga praktis bisa diabaikan. Bahkan Wang Dong tidak merasakan bahwa Huo Yuhao telah melepaskannya. Untuk menyembunyikan fakta bahwa ia melepaskan keterampilan jiwa yang sepenuhnya baru, Huo Yuhao tidak mengizinkan Wang Dong menyentuhnya, sehingga ia tidak menggunakannya dengan Hao Dong Power mereka. Sebaliknya, dia memastikan untuk melepaskan interferensi spiritualnya dengan kekuatannya sendiri. Gangguan yang terjadi selama sepersekian detik menyebabkan kesadarannya menjadi agak kabur untuk sesaat, namun pada saat itu, Wang Dong menyelimutinya di dalam sayapnya, sehingga melindungi Huo Yuhao. Bumerang itu melesat di udara, mengukir busur indah di udara saat terbang menuju Huo Yuhao dan Wang Dong. Dari cahaya yang kuat yang dilepaskan dari bumerang, serta dua keterampilan jiwa yang telah ditambahkan ke dalamnya, jelas bahwa itu tidak dapat diblokir dengan mudah. Namun, itu masih diabaikan oleh mereka berdua. Wang Dong telah mengungkapkan kekuatannya di pertandingan sebelumnya, tetapi karakter utama dalam pertandingan ini sekarang adalah Huo Yuhao. Long Xiangyue instan mengeluarkan bumerangnya, cahaya keemasan-keemasan yang kuat keluar dari mata Huo Yuhao, yang sebagian besar disembunyikan di dalam sayap Wang Dong.
Yao Shichen hanya mendengar erangan teredam dari belakangnya. Segera setelah itu, jam waktu berlalu yang baru saja dirilis langsung menghilang. Cao Jinsui bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan jiwa. Di bawah tatapan Long Xiangyue yang heran, Cao Jinsui jatuh ke tanah tanpa sadar. Namun, Huo Yuhao mampu mengendalikan kekuatan shock spiritual yang ditingkatkan Haodong Power-nya setelah pengalamannya dengan itu terakhir kali. Dengan demikian, Cao Jinsuan hanya pingsan, dia tidak terluka seperti Ning Tian. Jiwa bela diri Cao Jinsuan tampak agak tidak biasa, dan dia bahkan adalah master jiwa sistem kontrol. Menurut Huo Yuhao, dia adalah yang paling berbahaya dari ketiganya. Karena itu, dia tidak ragu untuk menggunakan Haodong Power untuk langsung merawatnya. Lagi pula, tidak semua master jiwa akan memiliki jiwa bela diri defensif yang sesat seperti Ruberdon. Cao Jinsuan bukan pengecualian untuk ini. Tidak berdaya, dia langsung pingsan. Peu, bumerang menghantam tanah satu kaki jauhnya dari Huo Yuhao dan Wang Dong. Aura tajam yang dipancarkan mengejutkan bahkan Wang Dong, dan meskipun dia tidak tahu apa keterampilan jiwa Long Xiangyue itu, dia terkejut menemukan bahwa akan sangat sulit untuk memblokirnya tanpa mengambil kerusakan apapun jika dia berbenturan dengan itu langsung. Yao Shichen melirik ke belakang dan membuka mulutnya, heran. Dia jelas berdiri di depan Cao Jinsuan, tetapi dia masih tak sadarkan diri. Bagaimana lawan mereka melakukannya? Secara alami, dia tidak tahu keberadaan sesuatu seperti deteksi spiritual Huo Yuhao. Selama seseorang berada dalam radius deteksi, mereka tidak akan bisa bersembunyi darinya, bahkan jika mereka terbang ke udara atau bersembunyi di bawah tanah. Namun, sebagai pemimpin tim, Yao Shichen mampu tetap sangat berkepala dingin. Setelah terkejut sesaat, dia langsung tahu bahwa dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Earthen Bear dan Devil Flame Tiger yang dia panggil meraung serentak sebelum mereka menuju Huo Yuhao dan Wang Dong. Bumerang yang mendarat di samping mereka berdua menghilang, lalu muncul kembali di tangan Long Xiangyue. Kali ini, Long Xiangyue menjadi lebih waspada dan berkonsentrasi saat ia bersiap untuk melempar bumerang lagi. Setelah menutupi dirinya dengan kekuatan jiwa yang lebat, ia melemparkannya. Huo Yuhao hanya memiliki cincin jiwa tunggal, dan tidak mau mengungkapkan fakta bahwa ia memiliki keterampilan jiwa interferensi spiritualnya. Namun, baginya untuk mengganggu guru jiwa yang sudah siap tanpa bantuan dari Haodong Power akan menjadi tugas yang sangat sulit. Kali ini, bumerang itu benar-benar terkunci padanya. Ini adalah rencana asli Yao Shichen. Dari pemahaman yang mereka miliki terhadap tim Huo Yuhao, mereka dapat menebak secara samar-samar tentang pentingnya guru jiwa satu cincin ini. Karena itu, dia ingin Long Xiangyue habis-habisan dan mengurus Huo Yuhao sebelum mereka melakukan hal lain. Selama wasit merasa bahwa Huo Yuhao tidak akan bisa menerima pukulannya, dia akan langsung mengeluarkan Huo Yuhao dari pertandingan. Setelah itu, mereka bisa bergabung untuk bertarung melawan Wang Dong, yang secara praktis akan menjadi kemenangan yang pasti bagi mereka. Namun, Huo Yuhao sepenuhnya mengabaikan bumerangnya. Di bawah kemampuan memperkuat kekuatan Haodong Power, cahaya keunguan keemasan keluar dari mata Huo Yuhao lagi, kali ini menuju Yao Shichen. Setelah tiba-tiba Cao Jinsuan pingsan, bagaimana mungkin Yao Shichen tidak berhati-hati? Dia melakukan hal yang sama dengan Long Xiangyue, dia mengedarkan kekuatan jiwanya ke seluruh tubuhnya, terutama otaknya. Dia melakukan semua ini hanya untuk melindungi dirinya dari keterampilan jiwa tipe spiritual Huo Yuhao. Sayangnya, ia berjuang melawan keterampilan yang didukung oleh upaya gabungan Huo Yuhao dan Wang Dong. Bagaimana shock spiritualnya, setara dengan serangan dari tetua jiwa, begitu mudah dipertahankan? Seketika cahaya keunguan keemasan itu keluar dari mata Huo Yuhao, kepala Yao Shichen tiba-tiba bergoyang ke belakang, seolah-olah dia mengalami pukulan berat. Segera setelah itu, tubuhnya mengikuti. Dari deteksi spiritualnya, Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa dia menjaga dirinya sendiri dari serangan tipe spiritual. Karena itu, kejutan spiritualnya kali ini berada di kekuatan penuh. Yao Shichen tahu apa yang ingin dilakukan lawannya, namun ia masih belum bisa berbuat apa-apa. Namun, pertahanan master sistem serangan jiwa relatif kuat, dan meskipun serangan itu mampu menjatuhkannya, ia belum pingsan. Namun, dia kehilangan kendali atas dua keterampilan jiwa yang telah dirilis Treasure Bible-nya, mengakibatkan kedua binatang itu tiba-tiba berhenti di tengah-tengah tugas mereka terhadap Huo Yuhao dan Wang Dong. Begitu dia melepaskan kejutan spiritual keduanya, Huo Yuhao berteriak, "Guru, selamatkan aku!" Bumerang sudah melewati setengah jarak antara Long Xiangyue dan Huo Yuhao, dan baru saja akan mencapai Huo Yuhao. Namun, Wang Dong tidak melindunginya, dia malah membentangkan sayapnya. Cahaya keemasan yang intens mulai muncul di sayap birunya yang mempesona. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, cahaya Dewi Kupu-Kupu.
Pada saat yang tepat, kekuatan Hao Dong yang awalnya berada di tubuh Huo Yuhao bergegas ke tubuh Wang Dong, dengan cepat mengisinya. Ketika dia mendengar teriakan Huo Yuhao tentang bantuan, sang pengawas tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Ketika seorang siswa berteriak minta tolong selama penilaian mahasiswa baru, itu menandakan bahwa dia menyerah dan tidak akan lagi menyerang. Sosok hitam melintas, dan bumerang muncul di tangan pengawas. Tidak ada yang melihat Proktor melepaskan kekuatan jiwanya atau keterampilan jiwanya, namun cahaya dari bumerang sudah menghilang. Pada saat yang tepat, Wang Dong melepaskan cahaya Dewi Kupu-Kupu. Kanan. Setelah berteriak minta tolong, Huo Yuhao bahkan tidak berusaha membela diri, sedemikian rupa sehingga dia bahkan menarik jiwa bela dirinya, menyebabkan cincin putih tunggal di sekitar tubuhnya menghilang. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dia melanggar aturan, tetapi pada kenyataannya, dia akan mentransfer semua Hao Dong Power yang mereka buat ke Wang Dong. Segera setelah itu, cahaya keemasan berwarna oranye menghancurkan seluruh arena. Wasit, yang baru saja menangkap bumerang, tidak punya pilihan selain bergerak lagi. Dia merilis payung besar, yang langsung melebar keluar. Baru saat itulah dia mampu memblokir cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong, yang merupakan serangan pemboman yang berlangsung selama 3 detik. Dia tahu bahwa Yao Chen dan Cao Jin Sui yang runtuh, bersama dengan Long Xiang Yue, yang baru saja melepaskan bumerangnya, tidak mampu memblokir serangan Wang Dong. Tim Huo Yuhao telah menang lagi, memungkinkan mereka untuk maju ke final. Terima kasih sudah menonton video ini di channel Novel Studio 77. Kami berharap kalian menikmati cerita menarik dari novel Soul Land 2. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian suka dengan konten ini. Kalian juga bisa berlangganan channel kami dengan menekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika kami mengunggah konten baru. Apakah kalian ingin melihat lebih banyak cerita menarik? Berikan komentar di bawah dengan saran atau rekomendasi novel yang ingin kalian dengar ceritanya di video selanjutnya. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran kalian di channel Novel Studio 77. Kami berharap dapat terus menghadirkan konten yang menghibur dan menarik untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Novel Studio 77. Terima kasih dan sampai jumpa.